Di dunia yang menuntut kita untuk selalu berlari, berhenti sejenak adalah tindakan paling radikal yang bisa kita lakukan hari ini. Setiap kali malam merambat sunyi, layar di genggaman seringkali menjelma menjadi hakim yang paling kejam bagi pencapaian kita. Kita menyaksikan lembar demi lembar hidup orang lain yang berkilau, sementara kamar kita ini tetap dingin dan penuh ketidakpastian. Detik ini, mari kita redam seluruh kegaduhan tersebut dan mulai mendengarkan suara batin kita yang paling jujur. Layar gawai kembali meredup, menyisakan pantulan wajah kita yang letih di tengah kegelapan kamar yang kian mendingin. Suara jam dinding tiba-tiba terdengar seperti ketukan palu hakim yang sedang menghitung masa kadaluarsa seluruh impian masa muda. Kita menghirup aroma kopi yang mulai hambar, meratapi tumpukan kecemasan yang terus berlipat ganda setiap kali melihat sekeliling. Mengapa hidup terasa seperti sebuah arena pacuan kuda yang gak pernah kita setujui sejak awal untuk kita masuki? Nilai kita kini perlahan menyusut, terjebak dalam barisan angka digital yang dikurasi oleh penilaian orang lain. Kita merasa kerdil hanya karena selembar kertas pembungkus status sosial atau deretan pencapaian formal yang dipajang di etalase maya. Rasa takut menjadi tidak berharga, mulai merayap tajam, meracuni setiap sudut pikiran yang dahulu penuh dengan ketulusan. Kita lupa bahwa manusia bukanlah produk komoditas yang nilainya harus ditentukan oleh pasar bebas sosiologis yang kejam ini. Langkah kaki kita setiap pagi selalu terarah menuju ruangan. Ruangan kaku dengan sekat refleks yang membatasi ruang gerak tubuh. Di sana kita diajar untuk melipat siku, menundukkan kepala, dan menyelaraskan nafas dengan ritme mesin produksi universal. Dinding institusi menatap kita dengan dingin, memastikan tidak ada liukan gerak liar yang keluar dari batas garis lantai. Kita bergerak seperti bayangan yang kehilangan bentuk aslinya, terasing di dalam ruang yang kita sewa dengan kebebasan. Kita berdiri di depan cermin, merapikan potongan pakaian formal yang membuat kita terlihat persis seperti ribuan orang lainnya. Warna-warni karakter asli di dalam dada sengaja kita kubur sedalam mungkin demi mengenakan topeng penerimaan yang diinginkan kelompok. Kita tersenyum pada hal yang sebenarnya kita benci, mengangguk patuh pada aturan main yang mencekik keunikan persona. Di titik ini kita tidak lagi mengenali siapa sesungguhnya manusia yang sedang menatap balik dari balik kaca. Masyarakat menyodorkan dua tombol pilihan hidup yang tampak berbeda, tapi sebenarnya bermuara pada muara perbudakan yang sama. Kita diminta memilih antara kepatuhan total yang mapan atau pemberontakan terukur yang tetap menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Tidak ada ruang ketiga untuk sekedar merenung, melambat, atau memilih jalan setapak yang dipenuhi semak belukar tanpa kepastian. Kita mengira telah berdaulat, padahal kita hanya memilih merek sangkar yang paling nyaman untuk ditempati sepanjang hayat. Setiap tahun, kita berkumpul merayakan upacara kelulusan atau kenaikan tingkat dengan tepuk tangan riuh yang terasa sangat hambar. Kita bersulang untuk masa depan yang definisinya telah dirumuskan secara sepihak oleh brosur Lembaga Keuangan Dunia. Ritual-ritual itu diulang tanpa pernah ada yang berani menggugat. Mengapa kebahagiaan harus selalu memiliki bentuk yang seragam?
Kita merayakan kemenangan orang lain dengan hati yang perlahan remuk, mengira ada yang salah dengan cetakan takdir kita. Lonceng sore berbunyi, menandakan waktu pulang yang selalu kita sambut dengan desah nafas lega yang menipu batin. Kita melangkah keluar merasa telah merdeka dari cengkraman rutinitas. Padahal kita hanya dipindahkan ke ruang konsumsi berikutnya. Waktu luang malam ini hanyalah masa pengisian bahan bakar agar esok hari tubuh kita siap kembali diperas sistem. Kita bersyukur atas rantai yang sedikit dilonggarkan, tanpa sadar bahwa besok pagi perlombaan semua akan dimulai kembali lagi. Rasa bersalah mendadak muncul begitu tajam saat kita memilih untuk diam dan tidak melakukan apapun di kamar. Pikiran kita berubah menjadi ruang pengadilan mandiri, di mana diri kita bertindak sebagai jaksa sekaligus narapidana yang malang. Kita tidak lagi membutuhkan pengawas nyata karena ketakutan akan ketertinggalan telah sukses menjelma menjadi sipir internal yang kejam. Kita memenjarakan keinginan alami tubuh untuk beristirahat, menganggap rasa lelah sebagai sebuah dosa besar yang tak termaafkan. Sejak usia dini, bakat alami kita dipangkas rapi agar muat ke dalam kotak kebutuhan industri modern yang dingin. Jiwa kita dibentuk menjadi komponen-komponen kecil yang mudah diganti kapan saja jika produktivitas kita mulai menurun melambat. Kita dilatih untuk ahli dalam satu bidang sempit, sembari perlahan membutakan nalar kritis terhadap ketimpangan di sekeliling. Manusia tidak lagi dipandang sebagai entitas utuh yang suci, melainkan sekedar angka statistik tenaga kerja penumpang pasar modal. Saat kejenuhan mulai membakar dada, sistem dengan sigap menyediakan ratusan konten hiburan pendek penenang saraf yang candu. Kita disuguhi narasi motivasi insan yang berbisik bahwa semua masalah hidup akan selesai jika kita berpikir lebih positif. Solusi permukaan ini sengaja dirancang supaya kita tetap tersenyum di dalam penindasan tanpa pernah mempertanyakan akar masalah. Kita meminum ramuan penenang itu dengan lahap, melupakan bahwa amarah adalah bahan bakar utama untuk sebuah perubahan nyata. Institusi formal dengan angkuh mengklaim bahwa mereka memegang kunci tunggal menuju gerbang kebahagiaan dan kesuksesan hidup manusia. Mereka menerbitkan sertifikat, membuat indeks, dan menyusun peringkat untuk memisahkan antara manusia terpilih dan mereka yang dianggap gagal. Kita yang berada di luar lingkaran standar perlahan mulai mempercayai kebohongan bahwa hidup kita telah cacat produksi. Padahal kebenaran tentang arti hidup yang sejati terlalu luas untuk bisa ditampung dalam kurikulum mereka. Bahasa sosial yang kita dengar sehari-hari dipenuhi dengan istilah normatif yang terdengar sangat bijak tapi mematikan nalar. Kata-kata seperti kemapanan, masa depan, dan stabilitas digunakan untuk menjinakkan keberanian kita dalam mengambil resiko eksistensial yang bebas. Kita dipaksa untuk percaya bahwa mengikuti arus massal adalah satu-satunya cara aman untuk bertahan hidup di bumi ini. Di balik keindahan istilah itu terdapat upaya sistematis untuk meratakan semua puncak keunikan jiwa manusia menjadi datar. Kita dididik untuk membungkuk hormat pada papan nama jabatan, garis seragam, dan ketebalan dompet seseorang yang asing. Esensi kemanusiaan yang hangat perlahan digantikan oleh penghormatan buta pada hierarki kekuasaan yang sengaja diciptakan masyarakat. Kita menilai sesama berdasarkan posisi mereka di dalam tangga ekonomi, bukan lagi pada ketulusan tatapan mata mereka. Penyeragam cara pandang ini membuat hubungan antar manusia menjadi sangat dingin,
kering, transaksional, dan dipenuhi oleh rasa curiga. Kita sering menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, seolah semua orang itu memulai perlombaan dari garis start yang sama. Kita menutup mata terhadap fakta bahwa arena kehidupan ini telah dirancang timpang sejak berabad-abad yang lalu. Label sukses yang dipajang di media sosial seringkali hanyalah hasil dari hak istimewa yang tersembunyi. Menghukum batin sendiri atau atas hasil dari sistem yang korup adalah ketidakadilan terbesar yang kita lakukan pada jiwa kita sendiri. Kita kembali duduk di sudut kamar yang sama, namun malam ini ada sesuatu yang telah bergeser di dalam dada. Jam dinding itu masih berdetak, tapi suaranya tidak lagi terdengar seperti ancaman yang menakutkan bagi masa muda kita. Kabut kecemasan yang dahulu menutupi pandangan, kini perlahan mulai terangkat, menyingkap realitas yang selama ini tersembunyi rapi. Kita menyadari bahwa waktu sosial bukanlah ukuran mutlak untuk menilai keindahan dari perkembangan jiwa seseorang manusia. Kita mulai berani menutup lembaran aturan usang yang ditulis oleh kepentingan pasar yang serakah di luar sana. Kita beralih membaca tanda-tanda alam, mendengar bisikan tubuh, dan mengejar kembali mimpi-mimpi masa kecil yang sempat terbuang. Kebenaran tidak lagi kita cari di dalam ruang seminar yang penuh kepalsuan, tapi pada setiap pengalaman luka. Di luar dogma kaku, kita menemukan hamparan makna yang begitu luas, siap untuk kita jelajahi tanpa rasa takut. Sebuah penolakan yang lirih namun tegas perlahan mengalir keluar dari bibir kita yang lama terbungkam patuh. Kita tidak lagi merasa bersalah saat berkata tidak pada ekspektasi-ekspektasi sosial yang merusak kedamaian batin kita sendiri. Keberanian ini bergetar di udara, meretakkan dominasi narasi keseragaman yang selama ini mengurung isi kepala kita. Kita mulai bicara dengan bahasa kita sendiri, mengembalikan martabat manusia yang berhak menentukan arah langkahnya tanpa tekanan. Kita menghentikan langkah kaki dari kepanikan perlombaan semu, memilih untuk berjalan dengan kecepatan yang kita tentukan sendiri. Tubuh ini kembali menjadi milik kita sepenuhnya, bukan lagi aset produktivitas yang bisa diperas hingga habis batasnya. Kita mengambil jeda istirahat tanpa ada rasa bersalah, merayakan setiap embusan napas sebagai bentuk kemenangan eksistensial yang sah. Kedaulatan sejati dimulai saat kita berani menyatakan bahwa waktu kita tidak bisa dibeli oleh standar luar. Kita memandang wajah-wajah di sekeliling kita bukan lagi sebagai rival yang harus dikalahkan dalam kompetisi hidup ini. Kita melihat mereka sebagai sesama jiwa yang terluka, yang sedang meraba jalan pulang di tengah kegelapan sistem. Rasa iri hati perlahan melebur menjadi sebuah solidaritas kemanusiaan yang hangat, kuat, membumi, dan penuh dengan penerimaan utuh. Kita berhenti saling menjatuhkan di tangga sosial, memilih untuk saling menggenggam tangan di atas tanah yang merdeka. Kesadaran baru ini kini menjelma menjadi obat penawar yang membasuh seluruh luka akibat penindasan mental masa lalu kita. Kita menggunakan pemahaman kritis bukan untuk kesombongan intelektual, tapi sebagai alat pembebasan batin yang selama ini terbelenggu sangat erat. Setiap teori yang dahulu terasa asing, kini menyatu dengan tetesan air mata penerimaan terhadap seluruh kerapuhan diri. Jiwa kita yang sempat tercerai-berai perlahan mulai menyusun kembali kepingan-kepingan dirinya menjadi sebuah keutuhan yang indah. Malam ini kita melangkah keluar pintu rumah dengan kepala tegak dan tatapan mata yang penuh pancaran kedamaian. Masa depan di depan sana memang tetap terlihat penuh dengan ketidakpastian kabut. Tapi
hati kita telah sepenuhnya berdaulat. Kita tidak lagi berlari mengejar bayangan sukses orang lain, karena kita sedang asik menapaki jalan setapak milik kita sendiri. Kita telah terbangun dari mimpi buruk kolektif, siap menjalani takdir unik dengan nalar yang terus terjaga. Kecemasan yang selama ini meremukkan dada kita bukanlah pertanda bahwa kita telah tertinggal atau gagal dalam menjalani kehidupan. Ini adalah tanda bahwa jiwa kita masih hidup, menolak untuk diseragamkan oleh mesin waktu sosial yang dingin dan tidak manusiawi. Kita tidak sedang terlambat, kita hanya sedang berani menempuh jalan sunyi yang berbeda untuk menemukan kesejatian diri yang utuh. Jika dada kita merasa sedikit lebih lapang setelah mendengar obrolan saya ini, mari kita tandai percakapan ini, menyebarkan kegelisahan yang indah ini kepada mereka yang masih terjebak, atau melanjutkan dialog jujur ini di ruang sunyi yang kita rawat bersama, agar nyala nalar kita tidak pernah padam di tengah badai dunia. Sampurasun.